Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, kalau tadi kita lihat di sini ada Mbak Ari, kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Ari. Sekarang udah berganti dengan Mas Wawan. Ya. Apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah. Baik, sehat. alhamdulillah. Ini tadi yang sempat diceritain juga ya, Ya. ada artistiknya nih. Ini mau datang juga. Nah, ini dia Mas Wawan. Mas Wawan sebagai artistik. Ya. Artistik. Sama, ini Mas Wawan salah satu orang yang tadi ketemu di tempat ngopi juga. Kalau Mas Wawan nggak termasuk ya. Oh, nggak termasuk. Karena Mas Wawan temennya dari Mbak Ari, tetangganya juga. Kebetulan. Tetangganya Mbak Iya, Ari, tetangganya artinya Mbak ditarik Ari. ya. Iya. Tapi emang backgroundnya udah di artistik Mas Wawan. Iya, belajar juga. Iya. Itu gimana? Boleh diceritain nggak? Awal mula ditarik Mbak Ari untuk gabung di produksi film Papat Limo ini Mbak Ari gimana? kok narik-narik? Saya bingung. Mungkin karena saya juga pernah ikut belajar, tapi pada tahun 2000-an. Oh, 2000? Ya, Saya baru umur 1 rumah tahun. itu udah berhenti total. Kenapa? Ya, karena ada kesibukan yang lainnya. Oke, Terus berarti kebetulan ada Mbak Ari, terus Mbak Ari punya program sama teman-teman bikin film. Akhirnya saya kan tetangga dekat juga diajak, ya udah, yang penting bagian bantu-bantu. Keperluan yang ringan-ringan. Oke, tapi gimana pas diajakin bikin film Papat Limo ini? Senang juga sih, karena kita bisa ketemu sama teman-teman baru. Ya, ada yang tua, ada yang muda, justru malah banyak yang mudanya. Justru banyak yang muda, saking Iya. mudanya ya masih bocah-bocah tadi itu ya, yang jadi Iya. aktornya itu. Yang lebih muda justru lebih semangat. Nah, Iya. itu dia, semangatnya lebih membara, Lebih membara. menularkan yang tua-tua. Berarti mengakui kalau tua ya? Mengakui Mengakui ya? sudah berumur. Sudah berumur. Oke, Iya. Mas Reza, untuk persiapan yang dibutuhkan dalam memproduksi film Papat Limo ini sendiri apa saja? Kalau persiapan dari teknis alat, kebetulan juga kita kan orang-orang yang belum terlalu apa ya, kayak punya alat lah. Jadi waktu itu juga kita alatnya sewa dari Tegal juga, karena kita di Pemalang juga waktu itu bingung kalau apa kayak perfilman itu alat-alatnya pinjam di mana. Nah, kebetulan ada salah satu teman yang punya kenalan di Tegal yang emang menyewakan alat-alat buat kayak syuting gitu. Oh, ada. Ya. Berarti untuk alat-alatnya sewa ya? Ya, untuk alat-alat kita sewa. Nah, itu apa saja alat-alatnya yang dibutuhkan? Kalau kemarin yang kita sewa ya seperti kamera, lensa, terus ada lighting juga, Ya. ada recorder, boom, dan clapper paling. Oke, cukup banyak ya? Lumayan. Dan semuanya itu sewa semua? Semuanya sewa. Berarti persewaan ini lumayan lengkap juga ya Ya. untuk alat-alat ini? Untuk persewaan lumayan lengkap juga. Oke, itu kalau alat. Nah, selain Iya. alat, persiapan yang dibutuhkan? Kalau selain alat, berarti waktu itu kita lebih di apa ya, kayak ceritanya. Ceritanya itu kita dimantengin, terus kayak ngajarin talent baru, Mbak. Itu juga lumayan susah sih. Kayak anak kecil kita suruh ngomong kan kayak Iya. di depan kamera pasti masih senyum-senyum sendiri gitu kan. Agak susah juga pas apa kayak reading buat mereka kan belajarnya. Soalnya mereka juga belum pernah. Kita coba, kita asah lah supaya bisa. Dan alhamdulillah mereka lumayan cepat sih untuk nangkep itu. Nah, itu sama yang tadi disebutkan Mas Wawan juga, kalau semangat anak-anak ini lebih, Lebih membara. besar. Nah, itu juga Iya, yang bikin mereka mungkin ya. semakin cepat nyantel Iya, gitu ya, betul. Mas. Ya. Oke, berarti persiapannya itu saja? Untuk di praproduksi sama produksi kurang lebih sekedar itu sih. Kalau di pasca produksi kayak saya sendiri juga kebetulan di sini sebagai editor, saya juga nggak punya alatnya buat ngedit. Dan itu saya kayak dari rumah ke Pemalang kota bolak-balik buat ngedit Oh, itu film. berapa lama Kurang Proses lebih ngedit? ada 1 bulanan. proses ngedit? Ya, Oh, lumayan lama juga. lumayan lama. Soalnya kan juga nggak intens setiap hari ke sana. Soalnya juga waktu itu pas bulan puasa berarti. Kebetulan
kayak saya bisanya dari jam 10 malam sampai sahur ngedit. Oh ya, mipel lah ya. Mipel. Alon-alon asal kelakon. Iya, Oke, berarti memang waktu untuk mengedit ini cukup lama ya? Cukup Yang lama, dibutuhkan iya. cukup lama, karena ya memang tidak intens itu dulu. Iya, sebenarnya. betul. Tapi untuk waktu dari total keseluruhan nih Mas, dari mulai pra, produksi sampai pasca ini yang dibutuhkan berapa lama? kurang lebih untuk waktu dari pra sampai pasca itu 3 bulan. 3 bulan? Ya, lumayan lama juga sih. 3 bulan? Iya. Produksinya berapa lama? Kalau produksi kita 2 hari kayaknya. 2 harian? 2 hari. Itu produksinya cepet banget ya? Ya, lumayan. Karena ya itu apa ya? Saya juga heran sama teman-teman aktornya. Kalau yang pernah saya alami itu sekali shoot itu sampai berapa take. Kalau ini retake, bisa retake. cuma 1-2 take udah clear. Padahal mereka nggak ada pengalaman. Iya, padahal mereka nggak punya basic di dalam aktor dan teman-teman kru juga masih awam semua, tapi bisa berjalan dengan lancar dan, hasilnya maksimal. acting mereka pun natural ya. Iya, Kalau tadi betul. kita lihat sekilasnya actingnya natural. Emang itu yang dicari ya? Ya, kita emang mencari kayak emang suasana benar-benar natural sih. Oke, nah ini gimana pas ngajakin masyarakat untuk jadi talent kayak gitu? Respon Kalau mereka bagaimana? dari masyarakat itu mereka cukup antusias sih Mbak. Soalnya kayak wah aku masuk TV nih gitu. Nah, Pikiran mereka itu seperti itu Ya, awal. direkam ada kamera gitu, Iya. otomatis pikirannya pasti masuk TV Pikirannya gitu seperti ya? itu. Wah saya mau jadi kayak Andin. Jadi mereka itu sangat-sangat oke. antusias Excited sekali. ya? Jadi wah semangat latihan itu. Jadi mereka emang luar biasa sekali Luar sih. biasa. Mas Wawan, untuk properti nih artistiknya yang dibutuhkan apa saja? Apalagi tadi kita lihat ya kalau di Kalau part yang di ada apa sawah-sawah namanya, itu kan di sawah ada apa namanya sepeda. ya. Terus kita yang susahnya itu kan pas ketika nunggu kereta itu. Kita nyari momen yang tepat biar keretanya datang. Terus adegannya sesuai. Terus kita butuh becak. Becaknya di jalanan. Kita pinjam sebentar. Jadi memang berusaha biar kita itu nyari yang gampang-gampang. Nyari yang gampang-gampang. Tapi artistik semuanya juga pinjem. Iya. Iya. Tapi tadi kan kita sempat lihat ya, ada cuplikan yang anak-anaknya pada naik sepeda Iya. lipat semua. Iya. Karena ceritanya juga itu. Iya, Itu dapat dari mana? Kok bisa sepeda lipat semua? Kebetulan pada punya semua. Jadi Emang punya anak-anak iya. kita sendiri gitu. Pasti Jangan-jangan kebetulan. emang sengaja cari talent yang punya sepeda lipat gitu. Persyaratan. Bisa jadi itu. Dicari talent yang punya sepeda, lipat. ya. Ini memudahkan artistiknya Iya, sih. betul. Oke, berarti untuk artistik dan juga alat-alat sementara semuanya hasil Minjem. minjem. Iya. Tapi keren banget hasilnya, luar biasa loh pemirsa ini. 0 rupiah. Rupiah. Budget Enggak, maksudnya kita berawal dari nggak punya apa-apa lah misal. Jadi kayak pinjem cuma. Oke, tapi ini ngomongin budget nih saya penasaran banget. Untuk teman-teman yang katanya ini perkumpulan aja, ini budgetnya dari mana? Apalagi tadi butuh uang buat sewa-sewa seperti alat kayak gitu kan ini Iya. nggak murah ya? Kita bareng-bareng teman-teman. Hmm. Kita iuran. Kok Ya. lemes sih ngomongin budget kenapa ya? Ya karena kita waktu itu emang bareng-bareng pengen buat sebuah karya, yaitu dari iuran kita semua untuk menghasilkan karya itu. Dan kebetulan juga waktu itu ada temen yang kayak support buat bantu donatur. lebih, Iya. iya, Oke. untuk produksi film Itu kita. yang dibutuhkan. Itu yang dicari. Itu yang dicari, itu yang harus ada. Iya, betul. Oke, terakhir nih saya pengen Mas Wawan dan juga Mas Reza kasih motivasi untuk pemirsa di rumah agar mereka juga semangat berkarya seperti kalian. Dari Mas Wawan dulu silakan. Ya, semoga film pendek ini menjadi penyemangat anak-anak di Indonesia semua. Menjadi sebuah edukasi yang positif buat semuanya. Oke, Mas Reza silakan. Kalau dari saya, kita
Kalau dari saya sendiri, kita jangan takut untuk berproses, karena berawal dari teman-teman kita juga yang non basic dalam perfilman itu bisa melakukan itu semua. Jadi terus semangat dalam berkarya, jangan putus asa, lakukan saja yang ingin kamu kejar. Kurang lebih Oke, seperti itu. lakukan saja apa yang ingin kamu kejar. Terima kasih banyak Mas Wawan dan juga Mas Reza. Ya, Semoga sama-sama. semakin sukses ke depannya, semakin solid dan semakin banyak karyanya ya. Ya. Jangan kapok main Batik TV. Siap, nanti main lagi ke sini. Iya. Oke pemirsa, itu dia on the screen episode kali ini. Saya Ilma pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.